Pemirsa, warga Jakarta dihadapkan masalah baru saat ada keluarga yang meninggal dunia. Sebanyak 9 pemakaman umum di Jakarta Selatan kini penuh dan tidak menerima pemakaman baru. Data Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, 9 TPU yang penuh dan tidak lagi menerima pemakaman baru yaitu TPU Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, dan Grogol Selatan. Juga TPU Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Selain 9 TPU tersebut, banyak TPU di Jakarta Selatan juga hampir penuh dengan keterisian hingga 95%. Di antaranya di TPU Menteng Pulo, Jeruk Purut, Tanah Kusir, dan Srengseng Sawah. Kondisi itu memaksa pemerintah Jakarta putar otak untuk menyediakan layanan pemakaman untuk warga. Salah satunya dengan menawarkan sistem pemakaman tumpang dengan anggota keluarga yang sudah dimakamkan terlebih dahulu. Pengelola makam juga mengarahkan keluarga ke pemakaman lain. Sekarang ini sedang dikaji, ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat. Dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah. TPU penuh, warga dimakamkan di mana ya? Sudah ada Amrina Rida di TPU Tanjung Barat. Selamat siang Rida, seperti apa kondisi makam di sana? Iya, Wiki dan juga pemirsa, nampaknya tidak hanya lahan pemukiman yang padat, namun juga lahan pemakaman ini pun juga sekarang sudah penuh di Jakarta dan sulit untuk bisa ditemukan. Nah, seperti tadi Wiki sampaikan bahwa di TPU Tanjung Barat ini pun di tempat kami melaporkan saat ini sudah tidak bisa menerima adanya makam baru. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh pihak petugas di sini? Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pemakaman tumpang. Nah, dengan adanya sistem pemakaman tumpang ini maka akan seperti salah satu makam di samping kiri saya, yang mana dalam satu makam ini kalau kami membaca di nisannya ini bahwa terdapat 2 tulisan nama yang berbeda. Tentunya jenazah yang dimakamkan dari satu makam ini mereka berasal dari silsilah keluarga yang sama. Dan dengan adanya pemakaman tumpang ini artinya jenazah dari satu keluarga yang telah meninggal dunia ini akan ditumpang dengan jenazah yang baru meninggal dunia begitu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu juga bagaimana ketersediaan lahan di sini. Kalau Wiki bisa memperhatikan bahwa memang jarak dari baris satu makam dengan baris yang lainnya ini memang cukup sempit, hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Dan untuk berjalan pun juga cukup sulit begitu karena tidak bisa leluasa. Nah, Wiki, ini di samping kanan kami pun juga sama tadi seperti makam yang tadi sudah kami perlihatkan. Ini juga adalah satu makam yang mana menggunakan sistem pemakaman tumpang. Artinya dalam satu makam ini terdapat 2 jenazah yang dimakamkan yang berasal dari keluarga yang sama. Kalau kami perhatikan juga Wiki dan juga pemirsa, memang hampir sebagian besar dari pemakaman-pemakaman di TPU Tanjung Barat ini semuanya merupakan makam dengan sistem pemakaman tumpang, dan juga kami tidak bisa melihat adanya space ataupun juga ruang yang cukup untuk bisa membuka satu makam yang baru. Oleh karena itu memang ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Tidak hanya berkaitan dengan pemakaman tumpang yang memang harus segera diselesaikan karena lahannya yang kurang, namun juga space jalanan dari satu makam dengan makam yang lain yang terlalu sempit, yang tentunya kita bisa bayangkan Wiki apabila sedang dalam keadaan yang ramai, terutama misalnya ketika berziarah sebelum bulan puasa, kita bisa bayangkan seperti apa padatnya pemakaman ini, dan tentunya ini menjadikan keluarga yang akan berdoa ataupun juga melayat ini kurang leluasa untuk berdoa. Tentunya nanti dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan sedang mencari solusi. Salah satu solusi yang kemungkinan akan dilakukan ini adalah pemakaman bertingkat, namun masih dilakukan kajian berkaitan dengan hal yang tersebut. Dan secara total memang di DKI Jakarta sendiri terdapat lebih dari 68 TPU yang sekarang keterisiannya sudah lebih dari 95%. Kita akan melihat bagaimana nanti solusi yang akan ditawarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan hal ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki.
Baik, Rida, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencairan bantuan langsung tunai atau BLT kembali dilaksanakan oleh pemerintah melalui PT Pos Indonesia. Meski direncanakan cair hari ini, sejak pagi hari area pelayanan kantor Pos Cikini untuk mengambil bantuan langsung tunai terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat. Bantuan ini merupakan program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kenaikan harga bahan pokok. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Ya, terkait keterlambatan pencairan bansos, sudah ada jurnalis iNews Henry Aprila yang akan melaporkan dari kantor Pos Pusat Lapangan Banteng, Jakarta. Selamat siang, Henry. Apakah Anda menemukan warga yang berupaya untuk mencairkan dana BLT hari ini? Ya, berkaitan dengan pencairan sendiri, kami saat ini sedang berada di kantor PT Pos Indonesia yang ada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana memang sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini belum ada aktivitas pencairan, bahkan warga ataupun penerima manfaat yang sudah datang sejak tadi pagi ini. Bahkan juru kamera kami juga akan menunjukkan bagaimana kondisinya juga sepi sekali di tempat penungguan dari penerimaan BLT sendiri ataupun bantuan tunai langsung, yang bahkan juga ini sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, yakni Purbaya, juga menyampaikan memang untuk proses pencairannya dapat dilakukan sejak tanggal 20 Oktober 2025. Dan memang untuk saat ini untuk penerimaannya ini belum dilakukan pencairan untuk hari ini. Bahkan juga dari pihak PT Pos Indonesia pun belum memberikan pernyataan resmi berkaitan dengan pencairan yang bisa dilakukan pada hari ini. Dan nantinya untuk para penerima pun bisa langsung melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan melakukan pembawaan kartu tanda penduduk, kemudian juga bisa langsung membawa surat yang sudah diberikan ataupun surat undangan yang diberikan oleh kelurahan, juga nantinya juga dari pihak PT Pos Indonesia untuk bisa mengkonfirmasi berkaitan dengan pencairan. Kalau informasi yang kami terima, Wiki dan juga pemirsa, proses pencairan ini per setiap penerimanya dari Dansil 1 sampai dengan Dansil 4 dapat menerima senilai Rp900 dengan periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025. Dan data yang kami terima pun ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yakni Erlangga Hartanto, menyampaikan bahwa targetnya ini akan memberikan penerimaan untuk para penerima manfaat, maksud kami BLT, ini akan ditargetkan senilai 35 juta penerima manfaat, yang dimana ini merupakan program bantuan tambahan dari ataupun di luar dari program bantuan reguler. Tentu dalam pemberian bantuan ini diharapkan juga dapat memberikan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga jual beli, bahkan juga dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dengan baik. Dan tentu sampai sejauh ini, Wiki, kami lihat belum ada aktivitas proses pencairan. Bahkan juga tadi kami lihat di kantor PT Pos Cikini pun juga belum ada proses pencairan ataupun aktivitas dari proses pencairan yang dilakukan di PT Pos Indonesia di Jakarta Pusat. Sementara, Wiki, kembalikan ke Anda. Baik, Hendy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ratusan anak muda rela antri berjam-jam sejak pagi hari untuk bisa ikut dalam bursa kerja di Sukabumi, Jawa Barat. Para pelamar itu berharap untuk bisa bekerja dan mengisi posisi kasir minimarket. Sejak pagi, ratusan pencari kerja yang didominasi Gen Z ini sudah memadati halaman SMKN di kawasan Gunung Kuru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan ratusan pelamar dari berbagai wilayah ini rela berdesakan untuk bisa melamar 30 lowongan pekerjaan sebagai kasir minimarket. Mereka datang dengan membawa berkas lamaran untuk bisa bersaing dengan ratusan pelamar lainnya. Salah satu pelamar mengaku sulitnya mendapatkan pekerjaan, membuat dirinya terpaksa menganggur setelah habis kontrak dari perusahaan sebelumnya. Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM-nya gitu, sedangkan peluangnya sedikit gitu. Sebelumnya video ribuan anak muda mengantri untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral. Para pencari pekerjaan rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja di sebuah pabrik sepatu. Bahkan aksi saling dorong dan berdesakan sempat terjadi di depan pintu masuk perusahaan. Sementara itu, berdasarkan data BPS pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa atau 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN.
Gen Z dan milenial merupakan kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, dengan angka pengangguran Gen Z mencapai 16%. Tim Liputan iNews melaporkan.